Kita bergeser ke Kalimantan Tengah, pemirsa merasa sakit hati karena ibunya lebih sayang kepada adik perempuannya. Seorang pria di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, tega menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sadis. Menurut pengakuan keluarga korban, sebelum terjadi peristiwa pembunuhan ini, ternyata selama ini pelaku yang merupakan seorang residivis kasus curanmor tersebut sudah berkali-kali menganiaya ibu kandungnya tersebut tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya pada hari Jumat pagi setelah bangun tidur, pelaku langsung pergi ke dapur rumahnya mengambil sebilah pisau. Setelah itu pelaku cuci muka dan langsung berangkat menuju rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Dalam perjalanan pelaku mampir ke sebuah toko membeli satu kotak obat batuk merek Comix. Setelah itu mengkonsumsinya dan obat tersebut langsung sebanyak 12 saset. Pelaku yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk obat lalu kembali menuju ke arah rumah orang tuanya yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Pelaku yang sudah menunggu korban langsung menyergap korban dan tanpa belas kasihan langsung menghujani punggung korban dengan pisau yang telah dipersiapkannya hingga lebih dari 30 kali. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari Untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kapolres Lamandau, AKBP Joko Handono. Selamat pagi, Pak Kapolres. Bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini, Pak Kapolres? Selamat pagi. Untuk perkembangan terkini terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Ajis terhadap ibu kandungnya, bahwa memang penusukan dilakukan berawal dari belakang. Banyak 3 tusukan, kemudian diulangi lagi arah pinggang dan juga di bagian depan. Kemudian korban sempat melakukan perlawanan, tetapi karena sudah dihujani dengan tusukan, akhirnya karena kehabisan darah dan juga banyak beberapa tusukan yang mengenai bagian vital seperti di daerah dada di bagian jantung. Baik. Kemudian, baik, Pak Kapolres, apakah benar motif melakukan penikaman ini adalah karena cemburu terhadap perlakuan ibu kepada adiknya yang lebih sayang seperti itu? Apakah hanya karena permasalahan itu, Pak Kapolres? Dari pengakuan tersangka, dia merasa bahwa kasih sayangnya tidak seperti adik-adiknya. Terus kemudian ada perkataan ibunya yang menyinggung si pelaku kalau yang bersangkutan memang menyusahkan orang tua dan adik-adiknya. Sehingga terakumulasi dan di malam sebelumnya memang sudah ada perencanaan untuk menghabisi orang tuanya. Berarti untuk ancamannya apakah pembunuhan berencana atau seperti apa, Pak Kapolres? Betul, ancaman tersangka ini adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Karena di malam sebelum kejadian, dari bangun tidur pisau itu sudah sempat diasah. Kemudian dibawa dan sebelumnya sebelum melakukan dia meminum obat batuk saset kurang lebih sebanyak 18 kali. Jadi sebelum melakukan memang sudah ada pengaruh. Dan pengakuan tersangka kenapa meminum itu memang sudah sering meminum obat batuk saset dan efeknya untuk menghilangkan rasa belas kasihan. Baik. Pak Kapolres, ketika pelaku membunuh korban, apakah tidak ada warga sekitar yang kemudian ikut menolong ataupun membantu korban supaya pisau yang telah disiapkan oleh pelaku ini tidak sampai ditusukkan kepada korban? Kebetulan si korban pada pagi itu berangkat menuju ke sekolah untuk mengambil rapot anaknya yang paling kecil. Kemudian ada barang yang tertinggal 50 meter sebelum gerbang sekolah. Si korban ini pulang lagi dan akses yang dituju tidak melalui jalan umum, tetapi melalui jalan pintas dari kebun-kebun sawit. Kemudian si pelaku ini sudah mengintai dari mulai si korban dan adiknya itu menuju ke sekolah. Kemudian si korban ini berjalan dan langsung ditikam dari belakang. Baik, tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa pelaku ini sudah mengintai korban atau ibunya sendiri. Rencana sebelumnya di mana sebenarnya pelaku ini akan mengeksekusi korban, Pak Kapolres?
Memang si pelaku ini tahu bahwa di hari itu korban dan adiknya akan melaksanakan pengambilan rapot. Jadi di pagi-pagi sekali sekitar pukul 7:30 pelaku ini memang berada di areal rumah si korban. Kebetulan rumah korban dengan jarak sekolah hanya berjarak 150 meter karena melewati jalan pintas tadi menuju sekolah. Kemudian korban ini berjalan dan si pelaku sudah mengintai dan bersembunyi di balik pohon sawit. Pada saat kebetulan korban kembali menuju rumah yang akan mengambil barang yang tertinggal, si pelaku menusuk dari belakang dengan pisau dapur. Baik, terima kasih AKBP Joko Handono, Kapolres Lamandau atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Pak Kapolres.